Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baiklah anak-anakku yang saya banggakan, kelas 8 Asrama MTSN 1 Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Bagaimana cara melaksanakan sujud tilawah? Kemudian bagaimana tata cara melakukannya? Apa sebab sujud tilawah? Akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Tilawah berasal dari bahasa Arab yang berarti qiraah atau bacaan. Sedangkan sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah yang berada di dalam Al-Quran. Syarat sujud tilawah yang pertama, suci dari najis dan hadas, baik dari pakaian, tempat maupun badan. Kemudian yang kedua, yaitu menutup aurat. Selanjutnya yang ketiga, menghadap ke arah kiblat. Syarat yang terakhir, yang keempat, yaitu setelah mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah yang berada di dalam Al-Quran. Selanjutnya, tata cara sujud tilawah. Tata cara sujud tilawah terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, ketika berada di dalam sholat. Kemudian yang kedua, ketika berada di luar sholat. Yang pertama, ketika berada di dalam sholat. Jika sholat sendirian, dan begitu membaca ayat sajadah, maka berniat untuk melaksanakan sujud tilawah, kemudian takbir untuk sujud dan sujud satu kali, kemudian bangun dari sujud dengan mengucapkan takbir, berdiri kembali dari sujud, kemudian meneruskan sholat seperti biasa atau meneruskan bacaan ayat selanjutnya seperti biasa. Namun, apabila di dalam sholat berjamaah, jikalau memang imam tidak melaksanakan sujud tilawah, maka makmum pun tidak bisa melaksanakan sujud tilawah dengan sendirinya. Artinya, sebagai makmum harus mengikuti imam, wajib mengikuti imam. Apabila imam melaksanakan sujud tilawah, maka makmum pun harus mengikuti sujud tilawah. Dan apabila imam tidak melaksanakan sujud tilawah, berarti makmum pun tidak melaksanakan sujud tilawah. Yang kedua, ketika berada di luar sholat. Begitu setelah membaca atau mendengar ayat sajadah di dalam Al-Quran, maka yang pertama berdiri dan berniat melaksanakan sujud tilawah, kemudian takbiratul ihram, kemudian takbir untuk sujud tanpa mengangkat kedua tangan, kemudian sujud membaca doa sujud tilawah. Setelah itu takbir untuk duduk, kemudian salam sebagaimana salam di dalam sholat. Lalu bagaimana niat sujud tilawah? Niat sujud tilawah yaitu nawaitu sujudat
tilawati sunnatan lillahi ta'ala. Kemudian, apa bacaan doa ketika sujud tilawah? Bacaan doa ketika sujud tilawah yaitu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Baiklah anak-anakku, di dalam sujud tilawah dan sujud syukur terdapat persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan antara sujud tilawah dan sujud syukur adalah yang pertama, sujud syukur dan sujud tilawah dilakukan hanya satu kali sujud. Kemudian yang kedua, sujud tilawah dan sujud syukur dilakukan atau boleh dilakukan pada waktu-waktu dilarang sholat. Kemudian yang ketiga, hukum sujud syukur dan sujud tilawah adalah sama-sama sunnah. Kemudian yang keempat, pada sujud syukur dan sujud tilawah boleh tidak berwudu terlebih dahulu selagi pakaian, badan, dan tempat bersih. Kemudian yang terakhir, yaitu sama-sama dianjurkan untuk menghadap ke arah kiblat. Sedangkan perbedaan antara sujud syukur dan sujud tilawah adalah sujud tilawah dapat dilaksanakan ketika berada di dalam sholat ataupun di luar sholat. Sedangkan sujud syukur hanya bisa dilakukan di luar sholat. Kemudian yang kedua, perbedaan antara sujud syukur dengan sujud tilawah adalah sujud tilawah dilaksanakan disebabkan karena mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah yang berada di dalam Al-Quran. Sedangkan sujud syukur dilaksanakan ketika mendapatkan kabar yang menggembirakan, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terhindar dari musibah yang bahaya. Nah, baiklah anak-anakku semuanya, di dalam Al-Quran terdapat ada 15 ayat sajadah. Nah, tugas anak-anakku, silahkan anak-anakku mencari 15 ayat sajadah yang berada di dalam Al-Quran. Kemudian tuliskan di buku tulis, di foto, dan dikirimkan di link website asrama atau MTSN 1 Bandar Lampung. Kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.